Halo teman-teman, selamat datang di channel Programmer Zaman Now. Nah, di video kali ini kita akan kulik lagi tentang OpenClaw ya. Nah, di mana di sini kita pengen bikin OpenClaw-nya itu bisa kerja sendiri secara otomatis. Nah, di materi saya sebelumnya kita sudah tahu gimana cara setup dan menggunakan OpenClaw, tapi masih harus menggunakan interaksi kita. Jadi kita yang suruh, baru OpenClaw-nya itu yang mengerjakan. Nah, kita pengen kebalikannya gitu ya. Jadi OpenClaw-nya tuh bisa melakukan aktivitasnya sendiri tanpa kita harus suruh terus-menerus. Oke, sebelum kita mulai, jadi kita kenalan dulu ya. Jadi buat teman-teman yang belum kenal saya adalah Eko Kurniawan. Saat ini kerja sebagai technical architect ya di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, saya sendiri sudah kerja lebih dari 15 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya juga biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming ya, di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Nah, kalau teman-teman ingin diskusi langsung dengan saya, teman-teman bisa kontak saya lewat Telegram ya, ada di username-nya @kanedi, atau bisa connect di LinkedIn, di Facebook, Instagram, YouTube, atau juga di Telegram channel. Atau kalau misalnya teman-teman butuh konsultasi, teman-teman juga bisa langsung email ke email pribadi saya. Oke, jadi sebelum teman-teman mengikuti materi ini, pastikan teman-teman sudah mengikuti materi saya sebelumnya. Jadi ini memang melanjutkan materi saya sebelumnya, yaitu tentang materi membuat AI Assistant dengan OpenClaw. Jadi ini adalah materi lanjutannya. Jadi pastikan ya teman-teman sudah punya AI Assistant dulu ya, yang jalan di OpenClaw. Karena di sini saya tidak akan setup dari awal lagi. Saya akan lanjutkan materi sebelumnya. Dan pastikan teman-teman juga paham ya, dasar-dasar gimana berinteraksi dengan chat ya, menggunakan Telegram dengan AI Assistant OpenClaw-nya. Oke, kalau teman-teman sudah ya melakukan hal ini semuanya, yuk kita langsung masuk ke materi. Oke, jadi sebelum teman-teman bisa ya meminta OpenClaw ini bisa kerja otomatis, teman-teman itu harus tahu dulu istilah yang namanya cron job. Nah, di sini kita akan bahas ya. Apa itu cron job? Nah, cron job itu adalah fitur untuk penjadwalan otomatis atau scheduler ya, itu otomatis ya, yang sebenarnya ini sudah ada sejak lama banget di dunia komputer. Kalau teman-teman misalnya sebelumnya adalah software engineer atau programmer, mungkin teman-teman sudah familiar. Ya, buat teman-teman yang bukan ya, anggap aja orang yang bukan orang teknologi, ya cron job itu adalah salah satu teknologi yang memang untuk melakukan penjadwalan secara otomatis di komputer. Nah, fungsinya itu sederhana ya, dia itu menjalankan tugas secara otomatis pada waktu yang sudah ditentukan. Misalnya tiap jam 1 kah, tiap jam 5 kah, tiap jam 6 dan seterusnya. Nah, di OpenClaw, itu cron job itu membawa konsep ini jadi ke dunia AI Assistant. Jadi di OpenClaw juga sama ya, nama fiturnya adalah cron job. Nah, tapi sebenarnya ini berbeda dengan cron job yang ada di komputer, tapi ini bawaan dari OpenClaw. Jadi untuk penjadwalan otomatis di OpenClaw itu juga menggunakan istilah yang sama, namanya adalah cron job. Jadi teman-teman nanti nggak usah bingung ya. Kalau kita minta buatkan cron job baru misalnya di OpenClaw, teman-teman nggak usah bingung, itu adalah penjadwalan otomatis yang baru. Nah, jadi kita bisa mengatur AI untuk bekerja sendiri pada waktu yang ditentukan. Misalnya tiap jam 7 pagi melakukan apa, tiap jam 12 siang melakukan apa. Jadi otomatis tanpa kita harus menyuruhnya terus-menerus tiap jam 7 atau jam 12 siang. Nah, jadi kita tanpa harus memberitahukan perintah tersebut secara manual setiap kali kita mau meminta AI-nya untuk melakukan sesuatu ya. Nah, jadi AI-nya itu akan mengerjakan tugasnya secara otomatis sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Oke, ini adalah cron job di OpenClaw. Jadi untuk apa sih? Ya, kenapa kita butuh fitur cron job di OpenClaw? Bukankah kita bisa langsung perintahkan aja? Iya, kalau misalnya kita mau terus-terusan perintahkan. Kalau misalnya udah jelas ya terjadwal, misalnya kayak tiap 1 jam, tiap jam 7, ya itu kita ngapain lagi untuk perintahkan satu persatu terus-menerus. Mendingan kita buat dalam bentuk cron job dan biarkan nanti OpenClaw-nya yang akan bekerja sendiri. Jadi, cron job itu di OpenClaw itu untuk apa? Yang pertama untuk pengingat atau reminder ya. Jadi ini mengingatkan contohnya untuk meeting kah, misalnya ingatkan saya 1 jam lagi ada meeting, seperti itu ya. Atau misalnya mengingatkan untuk minum obat, atau untuk mengambil anak di sekolah gitu ya, atau jemput anak di sekolah gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang pengen jadwalnya udah fix misalnya harian ya. Contohnya mengirim ringkasan rutin ya setiap pagi atau sore ya, atau mengecek email dan sebagainya. Nah, atau yang menariknya ya, cron job di OpenClaw itu tidak sekedar menjalankan script, melainkan menjalankan AI-nya itu sendiri. Jadi bukan contohnya kirim tulisan hello, enggak cuma seperti itu. Bisa aja misalnya tolong carikan ini tiap jam sekian. Jadi AI-nya itu akan bekerja secara otomatis ya. Jadi AI-nya otomatis setiap
waktu yang sudah ditentukan, itu dia akan berpikir, menulis, atau membaca ya, atau mengambil keputusan secara otomatis atau juga mandiri. Jadi ini adalah fitur yang sangat canggih di OpenClaw. Oke, jadi ini adalah jenis penggunaan cron job di OpenClaw ya yang biasa kita lakukan. Yang pertama itu yang sekali jalan. Nah, ini akan menjalankan tugas satu kali saja pada waktu tertentu. Misalnya kayak tadi, tolong ingatkan saya siang ini jam 10 ada meeting. Nah, itu kan sekali jalan. Setelah selesai ya udah, tidak akan ada reminder lagi. Atau yang intervalnya tetap. Misalnya ya teman-teman pengen jalankan tugas yang selalu berulang-ulang ya. Contohnya misalnya tiap 1 jam sekali tolong misalnya melakukan ini. Tiap setengah jam sekali, tolong lakukan ini. Jadi itu berulang-ulang terus tuh. Tiap 1 jam kah, tiap 2 jam kah, tiap 3 jam, dan seterusnya. Ya. Nah, atau yang teman-teman pola hari dan juga jamnya sudah fix. Misalnya, tiap hari Senin ya jam 7 ya, atau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu misalnya, tiap jam 7 lakukan apa. Jadi yang udah fix ya, jam atau juga harinya. Nah, itu teman-teman juga bisa gunakan seperti itu. Jadi ini otomatis menjalankan tugas berulang dengan pola hari dan juga jam yang sudah kita tentukan. Jadi ini ada banyak sekali ya yang bisa teman-teman lakukan ya menggunakan fitur cron job di OpenClaw ini. Nah, di video kali ini ya kita akan bahas contoh studi kasusnya juga nanti ya. Akan kita coba manfaatkan si cron job ini biar bisa otomatis AI-nya itu bekerja tanpa kita harus suruh-suruh lagi. Oke, sekarang kita akan demo ya cron job yang sederhana dulu ya. Nah, kita akan buat beberapa demo. Oke, kita akan buat ya demo yang sederhana dulu. Yang pertama adalah demo yang sekali jalan aja. Artinya ya kita ingin lakukan sekali aja. Jadi ingatkan sekali, habis itu udah selesai. Jadi cron jobnya itu kita buat untuk 1 kali aja. Yang pertama misalnya tolong ingatkan ya 5 menit dari sekarang. Misalnya teman-teman mau ngapain gitu ya 5 menit dari sekarang. Nah, nanti kita juga coba buat pengingat untuk meeting besok pagi jam 10. Nah, ini otomatis akan ada 2 reminder ya atau cron job yang akan dibuat ya. Nah, kita akan langsung praktekkan aja. Nah, karena ini adalah AI, jadi teman-teman bebas ya. Cara berkomunikasinya itu bebas ya. Suka-suka teman-teman aja. Nah, di sini contohnya ya, saya udah punya AI assistant yang sebelumnya sudah kita praktekkan di sini. Namanya Vera misalnya. Hai Vera di sini contohnya. Ingatkan saya misalnya 5 menit lagi. Saya harus telepon misalnya ya, misalnya supir saya untuk jemput anak saya. Nah, buatkan cron job-nya. Nah, teman-teman bisa aja langsung bilang cron job-nya gitu ya. Nah, atau di sini bisa juga teman-teman di depannya ya, bebas ya. Misalnya, hai Vera, buatkan cron job untuk misalnya ingatkan saya gitu ya 5 menit lagi. Nah, bisa aja seperti ini. Nah, nanti dia otomatis akan buatkan ya, nanti kita lihat aja 5 menit kemudian apakah akan ada atau enggak. Nah, cuma teman-teman perlu perhatikan ya, biasanya itu tidak akan benar-benar tepat waktu 5 menit setelah saya chat ya. Bisa aja geser 1 menit atau 2 menit. Jadi itu memang sudah hal yang lumrah ya, jadi tidak benar-benar presisi ya. Jadi teman-teman juga nanti harus pastikan juga ya, jadi jangan sampai teman-teman berpikir, loh kok nggak tepat 5 menit misalnya, kok nggak tepat 2 menit ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus punya toleransi lah antara 1 atau 2 menit, seperti itu. Oke? Nah, ini dia akan sedang membuatkan jadwalnya dulu ya. Nah, selanjutnya sambil kita nunggu, kita akan bikin prompt baru ya. Jadi, hai Vera misalnya, ingatkan, buatkan cron job misalnya. Nah, ini lihat ya. Bentar ya bos, aku cek format cron OpenClaw dulu biar remindernya benar. Nah, nanti terus dia bilang, sip bos, reminder sudah aku pasang untuk 5 menit lagi. Nanti aku ingatkan buat telepon supir jemput anak. Oke, udah selesai ya. Nah, sekarang kita juga, hai Vera, buatkan cron job untuk ingatkan saya besok jam 10 pagi ada meeting dengan klien untuk bahas misalnya pembukaan toko baru. Nah, kita bisa juga minta seperti itu. Nah, nanti otomatis dia akan buatkan juga cron job-nya ya. Nah, nanti untuk dilakukan ini ya, ingatkan saya jam 10 pagi besok. Nah, biasanya agak lama ya, karena harus dibikin terlebih dahulu. Nah,
Udah, sip bos, reminder untuk kayak gini kan. Nah, misal aja teman-teman misalnya agak lupa nih ya, misal aja ya, ada jadwal apa aja sih ya, untuk next-nya gitu ya. Nah, teman-teman bisa tanya juga ke AI-nya, misal aja gitu ya, ada jadwal cron job apa aja sih selanjutnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa tanya juga, kalau teman-teman pengen tahu apa sih ya, next schedule saya tuh. Nah, nanti secara otomatis dia juga akan kasih tahu, dia bisa tahu daftar, reminder yang perlu diingatkan ya, next-nya apa aja, nanti dia juga bisa kasih ya kira-kira apa aja, detailnya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini nih, dia bilang ada 2 keroncong berikutnya bos ya, hari ini jam 14.04 reminder telepon supir untuk jemput anak, besok jam 10 reminder meeting dengan kalian bahas pembuatan toko baru. Nah, kalau mau aku juga bisa hapus atau ubah salah satunya ya. Nah, saya mungkin akan pause dulu ya, videonya, nanti kita akan lihat setelah dia kirim reminder ke saya 5 menit lagi. Oke, setelah 5 menit, nah akhirnya muncul juga nih chattingan ya. Jadi ini pengingat ya, sekarang saatnya telepon supir dan jemput anak. Nah, artinya masuk ya remindernya, dan ini, 5 menit ya setelah saya buatkan. Nah, jadi kebetulan ini, tepat ya, tidak bergeser 1 menit pun. Saya bisa bilang, "Oke, makasih." Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau bikin reminder yang 1 kali aja, teman-teman juga bisa buat seperti ini. Oke, next-nya ya, teman-teman juga bisa bikin ya, itu reminder untuk yang harian ya, terjadwal, misalnya seperti itu. Contohnya, pengingat untuk minum obat setiap malam jam 9 misalnya. Nah, teman-teman bisa lakukan seperti itu juga. Atau misalnya pengingat untuk sarapan setiap jam 7 pagi, itu juga teman-teman bisa lakukan seperti itu juga ya. Nah, teman-teman bisa lakukan seperti itu. Oke, kita akan buat ya. Ya kalau tadi kan berarti 1 kali ya, kita coba cek lagi ya. Sekarang jadwal cron job selanjutnya ada apa aja. Nah, kita pengen tahu ya. Harusnya sih yang tadi ya, yang reminder telepon supir itu harusnya udah hilang ya. Nah, kita cek nih. Oke, kita cek. Nah, sekarang tinggal 1 cron job berikutnya. Jadi besok ini. Nah, reminder telepon supir tadi sudah lewat. Berarti sudah benar ya. Nah, itu kan berarti yang 1 kali ya. Berarti harusnya kalau besok jam 10 pagi itu sudah ada reminder ya, otomatis akan hilang ya. Nah, ini reminder ini. Nah, jadi sekarang kita minta lagi. Oke, buatkan cron job ya untuk, reminder saya tiap jam misalnya 9 malam ya. Saya harus minum obat, misalnya seperti ini. Nah, kita akan coba buatkan, kalau ini berarti, setiap malam ya. Ini kan reminder saya tiap jam 9 malam ya, saya harus nanya. Jadi ini, memang harus tiap hari. Nah, teman-teman juga bisa tentukan sih, contohnya misalnya harus hari apa itu bebas ya. Nah, ini contohnya jam 9 malam. Nah, selanjutnya juga saya akan langsung buatkan lagi, sambil nunggu dia membuatkan. Buatkan cron job untuk reminder saya tiap misalnya hari, misal aja ya, contohnya misalnya hari Kamis, misalnya jam 3 sore, anak saya harus misalnya, ikut kursus bahasa Inggris. Nah, seperti ini. Nah, ini udah ya, aku pasang reminder rutin tiap jam 9 malam ya, beres bos, reminder minum obat, udah aktif ya. Kalau mau aku juga bisa cek daftar cron job terbaru sekarang. Nah, sekarang saya mau juga buatkan untuk reminder tiap Kamis. Jadi kalau ini seminggu sekali nih, teman-teman juga bisa lakukan seperti itu ya. Nah, contohnya di sini anak saya harus ikut kursus bahasa Inggris ya. Nah, oke, kita cek lagi. Jadi di sini saya udah punya 2 cron job yang akan secara reguler. Kalau ini tiap malam ya, tiap hari berarti ya. Dan ini tiap Kamis ya. Nanti tiap hari Kamis dia akan reminder tiap jam 3 sore. Nah, nanti kalau udah ya, kita bisa tanya. Nah, ini ya. Oke. Nah, kita bisa tanyakan sekarang ya, cron job-nya ada, berapa ya, dan kapan waktunya. Nah, kita bisa pengen tahu ya misalnya. Teman-teman juga bisa langsung tanyakan seperti itu. Jadi kan kadang-kadang kalau udah makin banyak cron job-nya, mungkin teman-teman juga bisa nggak inget ya. Jadi mungkin kita bisa tanyakan langsung ke AI-nya, kira-kira ada berapa banyak sih ya reminder-nya atau cron job-nya, dan kita juga pengen tahu dah. Bahkan kita bisa validasi ya apakah sudah oke atau enggak. Mungkin bisa aja kan ada yang salah, atau mungkin teman-teman mau ubah juga ya. Oke, kita tunggu.
Nah, sekarang ada 3 cron job aktif ya. Setiap hari jam 21 reminder untuk minum obat, besok ya Selasa jam 10 ya meeting dengan klien, setiap Kamis jam 5 sore anak ikut kursus bahasa Inggris. Nah, lihat kan? Nah, jadi nanti secara otomatis pada jam tersebut ya, AI-nya itu akan melakukan pekerjaan yang kita minta. Nah, kebetulan ini semuanya hanya reminder. Nah, kalau teman-teman pengen dia melakukan sesuatu, ya teman-teman bisa tambahkan. Misalnya, mengecek kemana gitu ya, teman-teman bisa lakukan. Nah, teman-teman tinggal tambahkan cron job aja ya, jadi otomatis nanti AI-nya akan mikirin sendiri, akan bekerja sendiri, dan akan ngasih laporan sendiri ke kita. Oke, sekarang kita bahas tentang manajemen cron job-nya. Jadi kan tadi kita sudah bikin cron job ya. Nah, kan pasti nanti suatu waktu ada aja mungkin cron job yang harus kita edit atau kita batalkan gitu ya. Kita pengen juga kan melakukan seperti itu. Nah, sekarang kita bahas yuk. Oke, jadi untuk melihat daftar cron job, tadi sebenarnya kita sudah demokan ya. Jadi untuk melihat daftar cron job-nya ya, itu kita bisa tanya langsung ke AI-nya. Cron job saat ini apa aja? Atau misalnya ya, teman-teman juga bisa gunakan perintah seperti ini ya. Kalau teman-teman menggunakan langsung ya di komputer sendiri, teman-teman tinggal buka terminal, lalu teman-teman perintahkan OpenClaw cron list. Nah, cuma ya di video kali ini kebetulan ya, OpenClaw-nya itu saya tidak tempatkan atau tidak install di komputer tempat saya rekaman ini. Jadi saya gunakan komputer yang terpisah untuk menginstal OpenClaw-nya. Nah, tapi tenang aja ya. Nah, itulah gunanya AI Assistant. Teman-teman bisa perintahkan langsung juga untuk si AI asistennya untuk melakukan instruksi perintah apa yang mau kita eksekusi. Oke, di sini jadi ya. Jadi kan tadi kita udah tahu ya, di sini ya sekarang ada 3 cron job aktif ya. Nah, ini ada 3 nih. Nah, kalau teman-teman pengen lebih detail, teman-teman bisa gunakan perintah yang tadi ini nih, ya. OpenClaw cron list. Teman-teman bisa minta AI-nya contohnya jalankan perintah ini misalnya ya. OpenClaw ya, cron list ya. Kirim hasilnya ke sini misalnya. Nah, kita pengen tahu aja ya nanti hasilnya seperti apa. Harusnya sih nanti isinya akan sama ya. Jadi ada berapa jumlah cronnya dan nanti detailnya itu apa aja. Tapi mungkin saya tidak rekomendasikan teman-teman gunakan perintah ini. Kenapa? Karena nanti keluarnya tuh mungkin agak sedikit teknis ya. Nah, buat teman-teman yang bukan misalnya orang teknologi misalnya, atau bukan programmer, atau bukan software engineer, mungkin agak bingung lihat hasilnya. Nah, lihat seperti ini detailnya ya. Nah, ini detailnya, ini kebetulan nggak bisa dipanjangin. Jadi di sini ada ID, name, schedule. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya. Nah, detailnya. Ini kalau teman-teman perhatikan sebenarnya detailnya ada namanya, contohnya minum obat malam. Berarti nanti ini untuk reminder minum obat malam ya. Jamnya ya. Nah, di sini ada jam 21 nih. Ini 0 gitu ya, menitnya 0, jamnya 21 ya. Ini juga ada nih meeting klien ya. Lalu ada juga di sini ya, jamnya jam berapa ya meeting klien. Lalu di sini juga ada yang terakhir ada kursus bahasa Inggris. Nah, ya. Nah, ini memang agak sedikit teknis ya, makanya saya tidak rekomendasikan ya. Daripada seperti ini, teman-teman bisa langsung tanya aja ya, kayak tadi ya. Coba ada berapa daftar cron job sekarang misalnya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti pengen ya langsung praktekkan di komputer teman-teman, teman-teman bisa gunakan ini ya, OpenClaw cron list ya. Nah, tapi teman-teman juga bisa tanyakan langsung ke AI-nya seperti yang tadi saya lakukan. Atau sih saya rekomendasikan teman-teman langsung tanya ini aja ya. Coba ada berapa daftar cron job sekarang. Nanti dia akan muncul ya. Nah, di sini sekarang ada 3 cron job. Nah, ya. Nah, ini kebetulan cuma jawab 3 ya. Saya pengen apa aja cron job-nya. Nah, seperti ini. Oke, sambil nunggu balasannya, kita akan lanjut dulu materinya ya. Nah, gimana kalau kita ingin mengubah cron job-nya ya? Nah, untuk mengubah cron job ya yang sudah ada otomatis ya, kita bisa meminta AI-nya juga langsung untuk mengubah cron job-nya, baik itu perintahnya atau bahkan mungkin teman-teman pengen geser tanggal atau waktunya ya. Nah, itu teman-teman bisa lakukan langsung minta AI-nya untuk ubah. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ya, cron job yang aktif sekarang ini minum obat malam misalnya jam sekian, meeting klien pembukaan toko baru ya jam 10 pagi besok, lalu ini kursus bahasa Inggris tiap Kamis misalnya seperti ini. Nah, misal anggap aja jadwal kursus bahasa Inggris anak saya itu berubah dari Kamis jadi hari Selasa misalnya ya. Nah, kita bisa minta ubah cron job untuk kursus bahasa Inggris anak
menjadi hari Selasa misalnya misal aja ganti jadi jam 16.00 gitu ya, atau teman-teman enaknya sih jam 4 sore misalnya ya, seperti ini. Nah, nanti dia otomatis bisa ubah juga. Nah, nanti setelah ubah ya otomatis nanti dia bisa ngasih tahu sekarang daftar cron job yang aktif itu apa aja. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi simpel banget. Nah, terakhir ya, gimana kalau teman-teman pengen membatalkan atau menghapus cron job yang sudah ada? Nah, teman-teman juga bisa gunakan perintah ini ya. Jadi teman-teman langsung ya minta AI-nya untuk menghapus. Nah, teman-teman kasih tahu aja cron job mana yang mau teman-teman hapus. Atau kalau teman-teman pengen lakukan secara teknis juga, teman-teman bisa gunakan perintah ini. OpenClaw, cron, remove, lalu di sini adalah ID tugasnya. Dari mana ID tugasnya? Ya, itu dari yang tadi respons ini. Nah, ini nih. Ini adalah ID tugasnya nih. Nah, makanya kan ini ribet banget kalau harus manual ya. Makanya saya lebih suka minta AI-nya langsung ya untuk ubah atau untuk hapus. Nah, kita udah tahu ya. Nah, sekarang kita pengen lau lagi misalnya sekarang daftar cron job yang ada apa saja ya. Nah, tadi kan harusnya udah berubah ya di sini ya. Nah, cron job-nya yang bahasa Inggris itu sudah berubah jadi setiap hari Selasa jam 4 sore. Nah, jadi sekarang harusnya sudah berubah. Nah, teman-teman kalau misalnya mau hapus, teman-teman bisa minta nanti hapus yang mana yang mau dihapus. Oke, sambil nunggu, misal aja saya pengen yang minum obat malam itu saya pengen hapus. Jadi, ini udah keluar ya, ada 3 cron job ya. Nah, saya pengen hapus nih, hapus cron job untuk minum obat malam. Nah ya, hapus, nanti dia otomatis akan hapus ya. Nah, misal aja ya saya akan hapus semuanya deh ya. Jadi saya minta juga hapus untuk meeting dengan klien dan juga kursus bahasa Inggris. Kenapa? Karena next-nya kita akan studi kasus ya. Jadi harapannya kita kosongkan dulu nih. Jadi hapus juga cron job untuk meeting klien pembukaan toko baru dan cron job kursus bahasa Inggris anak ya. Nah, jadi otomatis semua cron job-nya sekarang harusnya akan dihapus oleh AI Assistant. Nah, nanti kalau misalnya sudah dihapus semua, kita tanya lagi ya. Nah, sekarang daftar cron job yang ada itu apa aja. Oke, sambil nunggu, sekarang daftar cron job yang ada apa saja. Oke, kita tunggu ya. Mungkin agak lama karena hapus 2 cron job. Nah, udah hapus ya. Nah, sekarang kita tanya lagi. Kira-kira ada apa aja? Harusnya sih sekarang udah kosong ya, karena memang sudah tidak ada cron job sama sekali. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi simpel banget kalau teman-teman mau nambahin cron job ya, mau melihat cron job yang ada, mau ngehapus cron job atau bahkan mengedit cron job yang sudah ada. Nah, jadi simpel sekali. Nah, dilihat di sini ya, sekarang tidak ada cron job yang aktif. Nah, jadi seperti itu ya kalau teman-teman mau melakukan manajemen cron job-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik ya, yaitu studi kasus ya. Misalnya di sini kita akan buat pendamping menghitung kalori harian kita ya. Jadi misal aja teman-teman punya kasus lah ya, entah itu mau menaikkan berat badan atau mengurangi berat badan. Nah, kita nanti minta AI-nya untuk mentoring kita ya dalam progres ini. Oke, jadi kasusnya tuh di sini sederhana ya. Jadi anggap aja ada seorang pengguna yang ingin memiliki AI untuk mendampingi ya. Itu yang mengingatkan untuk mencatat kalori makanan setiap hari ya. Lalu nanti membuat rekap ringkasannya di akhir harinya. Nah, pengguna tersebut ingin misalnya menaikkan berat badannya ya. Nah, tapi secara proporsional. Jadi bukan naik berat badan tapi isinya lemak doang misalnya, nggak kayak gitu ya. Kita pengen yang ideal misalnya ya, seperti itu. Jadi yang naiknya mungkin otot misalnya dan sebagainya. Nah, jadi kita lakukan seperti ini. Oke. Nah, di sini berarti awalnya itu kita harus setup data awal terlebih dahulu. Jadi kita harus kasih tahu ke AI-nya agar AI-nya bisa menganalisis kira-kira program yang bagus itu cocoknya seperti apa. Jadi yang pertama kita harus setup dulu untuk kondisi saat ini ya, dan yang kita inginkan. Nah, jadi kita perlu tahu berapa nanti kalori yang harus dikonsumsi ya hariannya, dan nanti tiap makan pagi, makan siang, dan makan malam itu berapa kalori yang dibutuhkan untuk makannya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita akan coba diskusinya langsung sama AI aja ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Jadi nggak perlu nyari dulu gitu ya, nggak usah. Nah, kita di sini bisa mulai nih. Hai Vera, bantu saya untuk misalnya saya pengen menaikkan berat badan ya, untuk program menaikkan berat badan saya.
misalnya ya, seperti ini. Oke, nanti kita bisa kasih tahu ya, saat ini misalnya tinggi badan saya adalah, nah di sini dia bilang ya, aku bisa bikin program naik berat badan yang realistis dan aman. Tapi biar pas aku butuh beberapa info dulu. Nah, dikasih tahu ya, tinggi badannya, berat badan sekarang, umur, jenis kelamin, aktivitas, dan lain-lain. Oke, oke. Jadi, saya adalah pria misalnya, umur misal aja 35 gitu ya. Nah, tinggi badan saya misal aja 170, berat badan saya misal aja 60 kilogram ya. Nah, saya ingin naik ke misal aja 75 kilogram, tapi eh, misal aja menaikkan massa ototnya ya, eh, dengan menaikkan massa otot ya. Nah, kira-kira berapa kalori yang bagus ya untuk harian, dan makan pagi, siang, dan sore malam ya. Kira-kira berapa kalori yang harus saya konsumsi. Nah, anggap aja seperti ini ya. Nanti kita pengen tahu aja rekomendasinya. Nanti dari rekomendasinya, nah kita bisa mulai breakdown tuh kira-kira jadwal apa yang cocok ya. Nah, di sini ya, kasih tahu juga nih. Nah, buat target naik dari 60 ke 70 sambil fokus ke massa otot, perkiraan aman ya buat mulai ada di 2.600 sampai 2.900 kalori per hari ya. Pembagiannya simpel per hari, sarapannya segini gitu ya, makan siangnya segini, makan malamnya segini, kalau memang ada waktu snack segini ya. Nah, patokan pentingnya protein sekitar ini, naikkan berat badan pelan. Nah, target. Jadi kita udah tahu nih ya. Jadi kita udah tahu nih sarapannya harus segini, makan siangnya segini. Nah, kita minta misalnya ya, jadwalnya untuk makan idealnya kapan aja dalam satu hari. Di sini soalnya nggak dibilang cuma sarapan, makan siang, makan malam ya, dibilang ada snack ya. Artinya tetap harus konsumsi di luar 3 makan ini. Nah, ini ya, idealnya dibagi 4 sampai 6 kali makan biar kalori lebih gampang masuk dan protein lebih rata seharian. Contoh jadwal yang enak, jam 7 sarapan, jam 10 snack, jam 1 makan siang, snack lagi, makan snack malam ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita udah dapat nih ya jadwalnya. Nah, sekarang berarti yang perlu kita lakukan adalah kita pengen bikinin untuk jadwal reminder untuk semuanya ini. Nah, tapi kan nggak lucu kalau cuma nge-reminder sarapan bos gitu ya, atau snack bos gitu ya. Ya nggak lucu ya, nggak seru juga. Nah, gimana kalau misalnya kita minta nanti di tiap jadwalnya itu, dia juga harus menganalisis kira-kira makanan apa aja yang, makanan yang kita konsumsi itu kira-kira kalorinya berapa. Nah, AI itu zaman sekarang ya dia bisa menganalisis kira-kira kalau kita foto makanan kita kirim ke dia, dia bisa menganalisis kira-kira makanannya jumlahnya berapa gitu ya. Nah, habis itu kalorinya berapa, proteinnya berapa, dan lain-lain. Oke. Jadi kita akan coba ya sekarang membuat remindernya ya. Sekarang kita akan bikin AI-nya untuk melakukan reminder tiap pagi, siang, dan juga malam ya untuk makannya. Dan nanti kebutuhan makan yang diperlukannya. Nah, kita juga nanti minta AI-nya untuk meminta foto makanan yang akan dimakan oleh si penggunanya ya. Nah, dan nanti secara otomatis ya menghitung kalori makanan tersebut ya. Nah, kita juga minta nanti AI-nya untuk memberikan rating terhadap makanan yang dikonsumsi oleh penggunanya. Nah, jadi ini benar-benar kayak personal assistant benar-benar ya, bisa ngasih tahu yang bagus atau enggak dan sebagainya. Oke, jadi nggak cuma jadwalnya nih ya. Nah, kita kan udah punya jadwal nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 jadwal ini ya. Nah, oke, sekarang kita fokus ke jadwalnya. Nah, dari jadwal tadi ya, buatkan semua cron job-nya untuk reminder tiap jadwal tersebut. Nah, tapi setelah reminder, minta saya untuk kirimkan ya. Oh ya, sorry. Ini ya. Di sini kebetulan belum ada ya jumlah kalorinya ya. Saya minta ubah deh. Dari jadwal tadi jumlah kalorinya ya yang ideal itu berapa saja. Nah, saya pengen tahu aja ya. Apakah dia bisa membreakdown kira-kira
kalori yang cocok untuk tiap jadwal tersebut atau tidak. Nah, biar nanti kita udah jelas ya. Nah, udah jelas nih. Kasih tahu nih, sarapan segini kalori ya, snack segini kalori dan seterusnya. Oke. Oke, oke, dari semua jadwal dan kalori tadi, buatkan semua cron job-nya untuk semua jadwalnya. Nah, setiap, cron job ya, di jadwal tersebut ya, minta saya untuk kirim foto yang akan saya makan. Lalu kamu analisis ya. Nah, habis itu hitung kalori makanannya dan kasih ya, misalnya rekomendasi apakah sudah cukup ya, kurang atau berlebihan. Nah, ini berlebihan. Beri juga nilai misal dari 1 sampai 10 gitu ya, untuk makanannya. Nah, jadi dengan seperti ini, jadi setiap nanti contohnya jam 7 akan ada reminder untuk sarapan, dikasih tahu juga total kalorinya seperti ini. Nanti saya akan coba makan misalnya ya, foto dulu makanannya, nanti saya kirim ya. Nanti setelah itu dikasih tahu, oh ini berlebihan kah atau kurang kah dan lain-lain. Jadi kita bisa update terus makanan kita, oh ternyata kurang, ya udah kita tambah, atau berlebihan kita kurangi kayak gitu ya. Jadi nanti kita akan minta AI-nya lakukan seperti itu. Nah, ini mungkin agak lama karena dia akan bikin 6 cron job ya. Nah, nanti semuanya akan melakukan hal yang tadi. Oke, sudah selesai ya. Jadi di sini udah selesai. Jadi semua cron job makan harian sudah aku buat, contohnya seperti ini seperti ini. Di tiap reminder aku akan minta bos kirim foto makanan, lalu nanti aku bantu ya estimasi kalorinya, nilai apakah cukup, kurang, berlebihan untuk target bulking. Nah, kasih skor 1 sampai 10. Catatan kecil, analisis dari foto sifatnya perkiraan ya. Jadi pasti nggak akan benar-benar akurat ya, pasti perkiraan aja. Oh, di sini saya mau tanya ya, apakah tiap jadwal kamu kasih tahu juga target kalori yang harus saya konsumsi ya? Nah, jadi saya pengennya itu ketika dia bilang, "Oh, ini sarapan loh," misalnya. Nah, tapi saya pengen dikasih tahu juga kalori yang harus itu berapa ya untuk sarapan. Nah, di sini dia bilang, "Iya." Dan itu malah bagus. Idealnya tiap reminder aku sertakan kategori ini. Jadi snack ini targetnya segini. Jadi dia kasih tahu ya, berarti udah benar ya. Nanti kita lihat deh. Next schedule berarti ya harusnya sekarang jam ini ya. Jadi next schedule mungkin sekitar snack ya. Nah, snack ini nih. Nah, di sini aku bandingin langsung dengan Kaleidoskop ini. Kalau bos mau aku bisa update semua cron job yang sudah ada supaya tiap reminder otomatis memberikan target. Iya, saya pengen ya. Jadi ya, update. Biar saya tahu jumlah kalorinya ya sebelum makan. Nah, jadi biar nanti saya tahu aja sih ketika sarapan, oh targetnya sekian, snack sekian, makan siang sekian gitu. Jadi biar saya nggak nebak-nebak kira-kira harus berapa kalori. Nah, oke, nanti setelah ini ya kita akan coba cek lagi. Berarti next ya ada berapa cron job lagi ya. Nah, kita pengen tahu aja next-nya itu kapan cron job-nya dijalankan. Oke, ini sudah diupdate ya. Nanti target-nya akan muncul juga ya, sarapan dan sebagainya. Oke, kita pengen cek. Oke, jadi sekarang daftar cron job yang ada apa saja. Oke, sambil nunggu ya, kita akan lakukan cron job terakhir. Yaitu untuk reminder rekap harian ya. Jadi terakhir kita akan minta AI-nya setiap jam 9 malam. Oke, kebetulan tadi cron job-nya itu bukan jam 9 ya. Jadi di sini ada jam 21.30 nih. Jadi kita mungkin harus agak geserkan, kita ubah ya. Nah, jadi kita ubah ya, tadinya jam 9 kita set jam 10 deh ya. Untuk melakukan rekap konsumsi harian yang sudah dikonsumsi dan memberikan rekomendasi untuk hari selanjutnya. Nah, jadi nanti kita akan coba bikin untuk rekapnya. Oke, sekarang ada cron job aktif ya. Jam ini ya udah semuanya. Nanti minta bos kirim foto makanannya, lalu aku analisis kalori, kecukupan dan kasih skor. Oke. Sekarang buat cron job jam misalnya anggap aja takutnya kalau mepet banget misalnya jam 10 takutnya nanti saya belum selesai makan ya. Nah, atau saya belum makan snack malam misal aja. Nah, kita bisa kasih misalnya jam
11 malam deh ya, 11 malam ya, on-job untuk tiap jam 11 malam ya, buat rekap hasil makan seharian ya, hitung jumlah kalori yang dikonsumsi dan bandingkan dengan target, kasih analisis ya. Nah, habis itu misalnya, kita bisa kasih tahu juga, nanti rekomendasikan, hasil akhirnya, dan untuk hari besoknya. Jadi, saya juga pengen gitu ya, nanti misalnya, oh hari ini kelebihan kalori gitu ya, jadi besok tolong agak dikurangi, misal aja kayak gitu ya, dan sebagainya lah. Oke? Nah, nanti otomatis akan ada satu cron job baru tiap jam 11 malam yang melakukan seperti ini ya, untuk rekap semuanya. Nah, kan kadang-kadang juga ini bisa teman-teman lakukan juga ya. Jadi, ya apapun lah, teman-teman lagi ada program apa, kayak program apa gitu ya. Dibanding teman-teman harus tanya terus tiap saat, ya teman-teman bisa minta AI asistennya untuk bisa kerja otomatis ya. Jadi nanti dia yang akan melakukan pekerjaannya, nanti dia ngasih tahu ke kita kira-kira hasilnya seperti apa. Oke, kita tunggu ya sampai selesai. Nah, ini ya, rekap jam 11 malam, aku set pesannya supaya bos diminta kirim ringkasan, lalu nanti aku bantu hitung total, bandingkan dengan target dan hasil saran buat besok. Oh, dia dia malah minta ya? Enggak, saya enggak mau minta. Jadi, bukan, eee, kamu hitung dari histori hari itu. Bukan saya yang kirim ulang rekap gitu ya. Kamu hitung dari yang sudah terjadi hari itu ya, dari histori. Nah, jadi di sini malah pesannya supaya bos diminta kirim ringkasan makan. Enggak, saya nggak mau ya, saya nggak mau ngirim ulang dari awal. Saya pengen dia, pikirin ya. Nah, itu lebih enak berarti logikanya nanti aku ambil dari story chat dari, hari itu, terutama foto makanan dan percakapan analisis yang sudah terjadi, jadi bos nggak perlu kirim ulang rekap ya. Tapi ada catatan nih, aku belum janji 100% otomatis akurat kalau ada makanan yang nggak sempat dipoto, ya nggak apa-apa ya, ada porsi yang kurang jelas atau ada chat yang tidak cukup detail buat dihitung. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Oke, update. Nah, berarti memang kalau misalnya sampai misalnya teman-teman makan siang, makan pagi, makan siangnya lupa nih ke-update gitu ya, nggak kekirim, ya otomatis hilang tuh historinya. Jadi dianggapnya mungkin kalorinya kurang. Jadi benar-benar ini harus teman-teman update ya, karena dia kan harus ngerekap data seharian ini. Ya jadi ini benar-benar, enak sih ya. Nah bahkan mungkin teman-teman bisa ya, karena AI-nya itu canggih, teman-teman bisa aja makan siang tapi lupa dipoto gitu ya. Teman-teman nanti tinggal jelasin aja, oh makan siang ini adalah misalnya nasi goreng, pakai telur dan sebagainya gitu ya. Dan teman-teman bisa langsung bilang seperti itu juga. Jadi nggak wajib mungkin pakai foto. Oke, kita tanya, sekarang berarti daftar cron job-nya apa saja? Lalu saya tanya juga, next-nya hari ini yang akan jalan ya, cron job apa saja? Karena kebetulan sekarang udah jam 3 ya, saya pengen tahu aja sih, hari ini cron job apa aja yang akan jalan. Oke, udah oke harusnya. Kita pengen tahu ya, next-nya berarti hari ini ada apa aja. Nah ya, untuk hari ini berarti nanti jam 4 ada snack sore, ini ada makan malam, ini ada snack malam, nanti kita lihat ya. Nah, jadi yang jam 7, 10 ini sudah kelewat untuk hari ini, jadi otomatis mulainya untuk, besok. Nah, jadi sekarang kita udah punya personal assistant untuk mengingatkan kita untuk program menaikkan berat badan. Canggih kan? Oke, sekarang kita lihat ya demo untuk cron job reminder makannya ya. Nah, di sini saya kebetulan udah tunggu ya, sekarang udah lewat jam 4 ya. Artinya dia akan melakukan reminder ya untuk makan snack untuk jam 4. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini sekitar jam 4 tadi ya. Nah, AI assistant saya tuh ngasih reminder ya. Nih waktunya snack ya. Nah, lalu target slotnya di sini dibilang adalah 250 sampai 350 kalori ya. Lalu dia minta kirimkan foto atau minuman yang mau dikonsumsi. Ya, nanti dia akan bantu untuk estimasi kalorinya berapa ya, kecocokan untuk target bulkingnya dan lain-lain. Nah, habis itu
saya bikin omelet ya, habis itu selanjutnya saya kirim ya omelet ini 2 telur pakai minyak goreng dan saus dikit ya. Nah, dari foto ini langsung nih ya, karena kebetulan saya menggunakan model yang memang bisa mendeteksi gambar ya. Jadi ini baik lagi ya, kalau misalnya model yang teman-teman gunakan tidak bisa mendeteksi gambar, ya otomatis nanti hasilnya mungkin tidak bisa ya. Makanya tapi sih harusnya rata-rata sekarang semua AI model itu hampir punya fitur vision-nya ya, artinya bisa mendeteksi gambar itu isinya apa. Nah, jadi contohnya di sini dia langsung lihat nih, dari fotonya ini kelihatannya omelet telur dengan sedikit saus ya. Perkiraannya, omelet 2 telur 2 butir telur ya sekitar 140 sampai 180 kalori. Kalau pakai sedikit minyak atau mentega tambah sekian, sausnya sekian. Total estimasinya sekian kalori ya. Untuk target snack sore sekian. Nah, ini cukup oke tapi kemungkinan masih di bawah di batas bawah ya. Jadi kata dia rekomendasinya tambahin 1 lembar roti atau 1 pisang atau 1 gelas susu. Jadi skornya 7/10. Nah, bagus karena tinggi protein, tapi untuk bulking snack porsinya agak ringan. Nah, jadi kita bisa dapat feedbacknya langsung. Bayangkan ya, jadi teman-teman nggak perlu googling dulu kan, nyari rekomendasi apa, nggak usah. Tinggal teman-teman foto, kasih tahu. Bahkan teman-teman bisa foto bahkan sebelum makan ya. Ini saya fotonya sebelum makan. Jadi kita bisa dikasih tahu juga, oh rekomendasinya bagusnya ini. Jadi kan di sini dibilang, oh tambahin 1 lembar roti atau 1 pisang. Ya saya bisa langsung, ya udah tambahin pisang, saya foto lagi, saya kirim lagi. Nah, terus saya di sini ditanya ya, dia ini berapa telur sih katanya. Apakah pakai minyak atau mentega? Saya bilang 2 telur dan minyak ya, pakai minyak goreng. Nah, di sini dia bilang, "Oke, kalau kayak gitu nanti kalorinya berarti totalnya sekian." Nah, jadi lihat kan? Nah, skornya agak naik nih, jadi 7,5. Nah, jadi seperti ini. Jadi nanti teman-teman tiap waktu snack, waktu makan gitu ya, entah itu pagi, siang, malam, itu nanti akan dikasih reminder dan nanti dicatat berapa jumlah kalorinya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman sekarang udah mulai bisa tuh bikin asisten yang secara proaktif akan nanya ke kita, hari ini mau ngapain, mau makan apa, dan sebagainya. Dan dia juga bisa memproses. Jadi ini benar-benar kayak interaktif, benar-benar kayak personal asisten ya. Jadi dia yang akan mengingatkan kita ya, kita harus ngelakuin apa. Oke teman-teman, sekarang kita akan lihat hasil dari rekap ya, nanti jam 11 malam nih. Nah kebetulan di sini sekarang ya, sudah lewat dari jam 11 dan saya sudah dapat chattingan untuk rekap hari ini. Oke, kita lihat ya. Oke, jadi di sini tadi sebelumnya ya, saya juga sempat beberapa kali upload foto juga untuk makan malam. Contohnya di sini ya, saya makan malam seafood contohnya, ditambah juga ayam goreng dan lain-lain gitu ya. Nanti di sini ada percakapannya ya. Nah, di sini. Nah, ya. Nah, akhirnya sekitar tadi jam 11 malam ya, lebih 1 menit. Nah, muncul hasil rekapnya. Nah, di sini muncul nih ya, rekap makan hari ini. Dari story chat yang tercatat, yang berhasil tercatat itu snack sore ya, makan malam dan juga snack malam ya. Nah, di sini ada total estimasi konsumsi hari ini yang tercatat sekitar sekian, angka tengahnya diambil 1.200 kalori ya. Nah, di sini dibilang juga ya analisisnya, dibanding target bulking hariannya ya, targetnya kan 2.600 sampai 2.900. Jadi ini masih kurang 1.000 sampai 1.900 ya. Ini karena memang tadi kita mulainya dari mulai sore ya. Jadi pagi dan siangnya kebetulan tidak tercatat ya. Nah, jadi di sini analisis hari ini. Makan malam sudah lumayan bagus, paling mendekati target. Nah, snack sore oke untuk protein, tapi kalorinya masih agak ringan. Nah, di sini juga banyak yang lainnya. Dan di sini ada kesimpulannya ya. Kalau memang yang dimakan hari ini hanya yang tercatat, intake hari ini masih jauh di bawah target bulking ya. Nah, rekomendasi besok ya, jangan mulai kejar kalori baru malam ya, lebih enak dicicil dari pagi. Jadi usahakan minimal sarapannya ini dan sebagainya. Nah, prioritas makanan yang padat kalori ya, tapi tetap mudah masuk. Nasi lebih penuh, misalnya telur 3-4 butir, ayam, daging, dan lain-lain. Nah, lihat kan? Jadi kita seakan-akan memang punya personal asisten yang ngingetin kita tentang makan misalnya gitu ya. Lalu ngecek kalori harian kita gitu ya. Jadi bahkan teman-teman bisa nanti bikin ya tentang program apapun. Jadi teman-teman bisa gunakan OvenClaw untuk membantu program teman-teman ya. Jadi benar-benar ini adalah personal asisten teman-teman. Oke, jadi sekarang teman-teman udah bisa ya membuat AI bisa kerja sendiri dengan memanfaatkan fitur cron job ini. Nah, dari yang tadi yang sudah kita buat ya, itu untuk personal asisten untuk memantau jumlah konsumsi makanan kita misalnya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa improve lebih jauh lagi.
Nah, misal aja ya, ini saya tidak akan praktekkan ya, teman-teman silakan explore sendiri ya, biar teman-teman bisa maksimalin AI Assistant OpenClaw ini. Jadi misalnya teman-teman tambahkan fitur untuk target meal-nya gitu ya. Jadi misalnya tadi kan udah jelas gitu ya targetnya, kalorinya berapa dan sebagainya. Ya teman-teman misalnya kalau mau adjust lagi misalnya, teman-teman mau naikkan lagi berat badannya dan sebagainya, teman-teman bisa adjust terus-menerus ya. Atau bahkan teman-teman bisa pantau. Misalnya tadi kan tidak dipantau ya berat badan saat ini. Misalnya teman-teman pantau juga, oke saat ini berat badannya sekian, nanti tiap hari diupdate terus atau bahkan tiap minggu diupdate terus agar nanti kalorinya itu bisa berubah-ubah. Ya mungkin saat ini berlebihan, teman-teman harus turunin lagi atau kekurangan, teman-teman harus naikkan lagi seperti itu. Nah, atau teman-teman juga tambahkan fitur untuk target mingguan. Misalnya teman-teman pengen satu minggu tuh kalau misalnya yang naik berat badan anggap aja satu minggu naik misal aja 1 kilo. Atau yang turun berat badan misalnya 1 minggu pengen turun 1 kilo, misal aja. Nah, teman-teman bisa tuh tambahin ya. Nanti teman-teman daftarkan progresnya itu ke AI. Berat badan minggu ini berapa, minggu depan berapa, atau mungkin bahkan mungkin sekarang kan banyak yang pakai lingkar perut misalnya ya. Teman-teman juga bisa updatekan targetnya juga ke AI-nya. Nah, atau bahkan teman-teman juga bisa bikin track untuk program yang lain. Tadi kan misalnya untuk berat badan, makanan, teman-teman juga bisa untuk track air minum. Teman-teman bisa diskusi dulu misalnya berat badannya berapa, tingginya berapa, kebutuhan air minumnya berapa gitu ya sehari. Nah, teman-teman bisa juga nanti track progres untuk air minumnya ya. Atau bahkan mungkin olahraga gitu ya, atau bahkan kebiasaan-kebiasaan lain. Nah, jadi banyak banget yang bisa teman-teman gunakan itu memanfaatkan AI Assistant OpenClaw ini. Nah, jadi jangan sampai teman-teman tidak memanfaatkan dengan baik ya AI Assistant yang sudah teman-teman miliki. Oke teman-teman, apakah fitur OpenClaw itu hanya sampai di sini? Enggak ya jawabannya. Jadi masih banyak sekali fitur OpenClaw yang bisa kita explore sebenarnya. Namanya juga AI ya, itu tiap hari itu selalu ada update terbaru dan banyak fitur-fitur yang sebenarnya belum sangat kita bahas lebih detail. Nah, jadi nanti di materi-materi selanjutnya saya akan buatkan banyak-banyak kasus ya seperti yang tadi kita buat, itu untuk pemanfaatan OpenClaw ini. Jadi makanya teman-teman ikuti terus ya channel Programmer Zaman Now atau di kelasnya OpenClaw ini agar teman-teman bisa dapat terus update ya materi apa lagi atau kasus apa lagi nih yang bisa kita gunakan AI untuk memanfaatkan pekerjaan kita ya. Jadi kita bisa lebih produktif memanfaatkan AI ini. Oke, jadi materi untuk cron job-nya ya mungkin cukup sekian aja ya. Sekarang teman-teman bisa mulai eksplor apapun yang teman-teman mau lakukan ya agar AI-nya itu bisa kerja sendiri tanpa kita harus perintahkan satu persatu. Oke, kalau teman-teman ada kritik, saran atau pertanyaan, teman-teman bisa masukkan di kolom komentar atau teman-teman juga bisa diskusi di Discord-nya Programmer Zaman Now. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Salam Programmer Zaman Now. Bye-bye.